Jumat itu adalah sholat berjamaah terbaik nomor 2 setelah sholat Jumat. Jadi kan seolah-olah wajib hukumnya, seolah-olah wajib, walaupun tidak diwajibkan, tetapi mungkin yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah pahalanya mendekati dengan yang diwajibkan. Kita berharap kepada Allah agar kiranya amalan kita yang kita lakukan di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga wajib bersyukur karena sebenarnya tidak akan pernah tergerak hati kita kalau tidak digerakkan oleh Allah. Tidak akan pernah sampai kita melakukan kebaikan kalau tidak dimudahkan oleh Allah. Maka Allah selalu memerintahkan kita dengan kebaikan. Kalau kita renung, Allah itu kan memang paling suka merintah gitu kan, suruh kita sholat, suruh kita zakat, suruh kita puasa, punya uang suruh kita umroh, suruh kita haji. Suka kali Allah tuh nyuruh. Itu tanda Allah sayang dengan kita. Sama lah bapak-bapak sama ibu-ibunya. Kalau ibu-ibunya lagi senang kan sering nyuruh gitu. Coba kalau nggak senang, ngomong pun tak akan mau. Bapak-bapak pun kan begitu juga, tak akan juga mau nyuruh kalau dia nggak senang. Teguran pun tidak. Itu tanda sayang. Allah punya tujuan, Bapak Ibu sekalian. Allah tuh punya tujuan. Kita diperintahkan tujuannya untuk menjadi orang baik. Ini yang utama. Kenapa demikian? Karena Allah menginginkan kita untuk memasuki tempat yang baik, yang namanya surga. Memasuki tempat yang baik itu Pak, itu cocoknya dimasuki barang yang baik. Boleh saja Allah memasukkan ke dalam surganya siapa saja, tapi kan tidak matching. Bapak boleh saja masukkan sampah dalam kulkas punya bapak, cocok enggak? Enggak cocok. Allah tuh super matching. Makanya kita disuruh baik. Kenapa? Karena Allah tuh punya planning untuk memasukkan kita dalam surga sebelum kita sendiri berkeinginan untuk masuk di dalam surga. Allah menginginkan kita masuk surga sebelum kita punya keinginan untuk masuk ke dalam surga. Begitu Rahman Rahimnya Allah. Tapi karena surga ini tempat yang baik, maka hanya bisa diisi oleh barang yang baik-baik. Jadi kalau ada yang bilang, wah itu kan rahmat Allah, benar Pak. Bapak punya kulkas, kalau Bapak isi sayur, isi buah, cocok. Sayur bapak isi sampah, bapak isi pakaian kotor, kira-kira gimana? Ya boleh orang punya bapak, tapi nggak cocok, tapi nggak pantas. Begitu juga Allah. Makanya kenapa Allah memberikan hati, judulnya tadi apa? Hati yang mati suri. Karena hati itu adalah alat pendorong Pak untuk berbuat kebaikan. Karena Allah menginginkan kita menjadi orang baik, diturunkanlah kitab suci. Mulai dari zaman Nabi Adam, Nabi sampai kita bahas Rasulullah, diturunkan kitab Quran. Kita nggak akan paham kalau tidak ada gurunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini guru, ya. Gurunya guru, yang sebenar-benarnya guru adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang bergerak shadiqul wa'dil amin. Al-Quran yang 30 juz itu Pak, itu sebagai guidance itu apa ya? Buku panduan lah kalau bahasa, tapi jangan disamakan lah. Ya, guidance adalah buku panduannya. Ini kalau mau masuk surga begini caranya, biar kamu tidak ke neraka begini caranya, disampaikan oleh Rasulullah. Walaupun disampaikan, kalau nggak ada alat pendorongnya, ya, karena agak sulit Pak, maka Allah melengkapi kita dengan hati.
Hati itu Pak, ya, itu kalau dia baik, maka orang itu akan mudah berbuat baik. Tapi kalau hati itu rusak, pasti seseorang itu akan mudah berbuat kerusakan. Ya. Contoh begini Bapak, barang yang mahal itu akan terasa murah kalau kita suka. Ada bapak kepengen jam Rolex yang seharga 15 juta, ya. Karena hati yang kepingin, hati yang senang tadi, maka 15 juta itu murah. Tapi bagi orang yang banyak duit tapi hatinya tidak kepingin, maka mahal. Umroh sekarang 30 juta, bagi yang hatinya kepingin umroh, sanggup dia jual kalung, gelang untuk pergi umroh. Kenapa? Karena senang, modal senang dulu Pak. Ya, senang dulu. Tapi kalau orang yang tidak senang, ya kan, yang tidak senang dikasih bonus gratis saja, dia tidak akan mau. Gratis tidak akan mau. Begitu juga hati yang rusak, dia pasti akan selalu mengajak pada hal-hal yang rusak, yang menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu saatnya masuk kantor, kuat, pakaian rapi, ya, sehat walafiat, senam sanggup, ngegrek sanggup, ya kan, makan sanggup. Begitu dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tergeletak dia, tertidur, tidak sanggup dia sholat. Kenapa? Hati. Bapak mungkin yang dari Jawa, yang nilai rupiahnya kalau naik pesawat berapa? Mungkin 2-3 juta. PP mungkin bisa sampai 5 juta. Enteng saja. Kan beliau ini ke Temboro, makan waktu, makan hari, makan duit. Ya enteng saja. Kenapa? Hati. Kan begitu. Kalau orang hatinya baik, ya, itu pasti akan kepada kebaikan. Tapi kalau hatinya buruk, kepada keburukan. Si Ibnu Athaillah itu menyontohkan begini. Di dalam hati, ini yang buat judul tas siapa kok, hati yang mati suri bulan. Cari kitabnya agak sulit. Hati itu Bapak sekalian, ya, itu kalau boleh diibaratkan, ya, kalau boleh diibaratkan itu, ini ibarat saja ya, kayak apa namanya ya, kalau dimanifestasikan mungkin kayak lidah ya. Kok kayak lidah, kayak hidung, begitulah kira-kiranya. Hidung itu Pak, itu sukanya dia dengan aroma yang harum-harum Pak. Dengan aroma yang harum. Semuanya pasti kita senang dengan aroma yang harum-harum. Kalau hidung itu sehat, hidung pasti nggak suka dengan aroma yang busuk-busuk. Kok ada hidung dia suka dengan yang busuk, berarti hidung rusak. Sama kayak hati kita, kata Ibnu Athaillah, itu ada dua bagian. Tatkala kita berniat kebaikan, maka malaikat Pak yang dominan masuk di dalamnya. Malaikat itu tidak makan, tidak tidur, tidak kawin, tidak berak, tidak kencing, dan niatnya yang baik-baik saja. Kalau beliau mengibaratkan itu kayak laksana kumbang Pak. Kumbang itu Bapak paksa ke bangkai, nggak akan mau. Dia yang dicari pasti bunga. Begitu dia isap menghasilkan madu. Itu hati itu Pak. Beda dengan lalat, Bapak paksa dia kepada bunga, tak akan mau. Tapi begitu ada bangkai yang penuh dengan bakteri, yang tidak ada gizinya, ya, dia suka automatically. Kenapa? Karena memang penciuman lalat tadi didesain untuk senang kepada bangkai. Ini bisa dipahami tidak kira-kira ya? Bisa ya? Hati orang begitu juga Pak. Pada dasarnya ya, yang namanya al-insan itu kan abdul ihsan, manusia itu budak kebaikan. Saya belum pernah jumpa orang itu kepengen
keburukannya, kemaksiatannya berlanjut sampai anak cucunya. Saya belum pernah jumpa. Ya. Ada seseorang pamannya jadi maling, nak, bapak ini maling, jangan sampai berhenti sampai sini ya nak, lanjutkan kemalingan bapak. Nggak ada, Pak. Ya. Berarti dia, nak, cukup bapak sajalah yang kayak gini, kau masuk pesantren jadilah kau anak yang baik. Rata-rata gitu. Betul enggak Pak? Enggak ada, bajingan sendiri, perampok sendiri gitu. Bahkan mohon maaf Pak, saya pernah jumpa dengan seorang apa bilang ya, tuna susila gitu ya, katakanlah begitu. Itu saya kaget, dia kan pakai celana pendek di bandara. Dia pesan sama anaknya, nak, sholat ya nak ya. Padahal dia tak berjilbab, jangan lupa ya nak pakai jilbab. Sudah sampai berapa hafalannya? Tanya hafalan ayat Qur'annya, tanya anaknya pakai jilbab, suruh sholat bahkan di bulan Ramadan Pak. Itu ditanya anaknya puasa, sementara dia sendiri Pak tidak tutup aurat, dia pakai celana pendek. Memang dia untuk menghidupi anaknya, dia seorang janda, itu dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Dia sendiri tidak kepingin anaknya menjadi orang rusak seperti emaknya. Itu menunjukkan bahwa al-insan abdul ihsan, bahwa manusia itu hambanya kebaikan. Tidak ada orang yang mau jahat seumur hidup, apalagi mewariskan kejahatannya. Nah, maka di sini terus saya lanjut ya, masalah hati, karena judulnya hati tadi. Kenapa hati itu rusak? Kalau hati itu rusak Pak, kata dia hati yang baik, yang masuk malaikat, suka sama yang baik-baik, dia akan selalu semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan semakin baik. Tapi kalau begitu masuk iblis, ya, kita kasih peluang Pak. Karena apabila hati kita kasih peluang untuk sakit hati, maka penyakit hati tidak akan dikurang oleh Allah, tapi penyakit hati akan ditambah oleh Allah. Maka Quran mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Kalau ada penyakit hati, iri, dengki, hasud, fitnah, loba, tamak, benci, segala macam, Allah hilangkan. Tidak, fazadahumullahu maradun. Maka Allah akan tambah dalam hati tadi maradun, suatu penyakit, bukan dikurangi. Ini contoh ya, contoh ringan yang mudah dipahami. Ada si A ini sakit hati kali dengan tetangganya. Wah, itu baru merantau kemarin sore, sudah bisa beli ini, disengajakan oleh Tuhan Pak. Hari itu beli kulkas baru, kedinginan dia, demam. Begitu juga, tambah sakit hati lagi, tambah lagi Allah memberi rezeki. Wah, tak beli mobil, tak beli apa, seterusnya Pak. Ya, seterusnya, semakin kita sakit hati sama seseorang, ya, Allah menambah sakit hati kita Pak. Kenapa demikian? Karena hati tadi, tatkala dia rusak, yang masuk siapa? Yang masuk iblis Pak, yang masuk setan. Setan dia makan di situ, kawin di situ, berak di situ, kencing di situ. Maka yang keluar dari hatinya selalu yang busuk-busuk, tidak pernah keluar dari hatinya niat yang baik-baik. Bahkan terpancar dari mukanya saja aura kebencian. Dan yang anehnya lagi, dia rajin juga kadang-kadang ke masjid, tapi begitu nampak mukanya serem Pak. Kenapa? Karena hatinya tadi, semua yang dia lakukan adalah berdasarkan daripada kepentingan nafsu. Supaya begini, supaya begini, tidak karena lillahi ta'ala, tidak karena mencari ridha. Makanya Rasulullah mengatakan, inna fil jasadi mudghah, dalam diri kita kan ada yang namanya hati, mudghah, segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasad, kalau baik dia, baiklah jasad itu semua. Wa idza fasadat, ya fasadat jasad, kalau rusak dia, rusak semuanya. Ala wa yal qalbu, dia itu namanya hati. Hati itu rusaknya seseorang karena rusaknya hati.
baiknya seseorang karena baiknya hati. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan bahwa di dalam diri manusia itu ada hamba, yang hamba tadi bernama mukminun, Pak. Orang yang beriman. Hamba Allah itu mesti beriman. Kalau enggak beriman tidak. Apa kata Rasulullah? Apa dalam hadis qudus? Abdi fil qalbi wa huwa mu'minun. Hambaku itu, ya, kata Allah, dalam hati, wa huwa mu'minun, dia yang beriman. Jadi mukmin itu bukan fisik ini, Pak, yang nampak, bukan. Yang beriman itu yang di dalam. Nah, tergantung imannya kemana? Kepada Allah dan Rasulnya kah? Kepada harta benda kah? Kepada Nyi Ro Kidul kah? Kepada setan belangkah? Iman. Ya, wa mukminun. Nah, yang mukmin ini tadi, Pak, beliau mendefinisikan itu apa namanya? Itu cermin bagi Allah. Wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Kalau memahaminya agak sulit, Pak. Memang bahasa aulia seperti itu. Artinya yang ada di dalam dada kita, Pak, yang beriman tadi. Jadi yang dimaksudkan hati tadi bukan barangnya, bukan lung atau hot, tidak. Tapi yang mukminnya tadi. Kalau barangnya ya itu juga. Kalau kita motong sapi ada hatinya, itu bukan itu. Tapi yang dimaksudkan adalah abdi fi qalbi wa mu'minun. Yang beriman tadi loh. Definisinya bagaimana? Dia cermin, Pak, bagi Allah. Cermin itu apa? Perbandingan, Pak. Bapak mau ganteng tidak? Di hadapan cermin. Tempang tidak? Tengok cermin. Nah, artinya kalau Abu Bakar menjelaskan, Allah tuh melihat tidak dengan mata. Allah tuh mendengar tidak dengan telinga. Allah itu berkata tidak dengan bibir. Kita pun punya cermin yang seperti itu perbandingannya. Coba kalau memang iya mata yang melihat, orang tidur ada nggak matanya? Coba buka. Kalau memang iya telinga yang mendengar, coba ajak ngobrol orang tidur, dengar tidak? Kalau memang ia mulut yang berbicara, coba tutup semuanya. Tidakkah di dalam masing-masing kita berkata-kata dengan tiada huruf, tiada suara? Itu kita, Pak. Manusia, makhluk, Pak. Bisa berkata dengan tiada huruf, tiada suara, bisa mendengar tanpa telinga, bisa dia melihat tanpa mata. Pejam gini bisa nggak yang di rumah tadi? Ya. Artinya ini apa? Alat untuk melihat, alat untuk mendengar, alat untuk berkata-kata. Maka tatkala kita berwudu, apa instruksi Quran? Basuh wajahmu ya, munya yang mana? Basuh tanganmu ya, tanganmunya yang mana? Tangan. Artinya ada yang diperintahkan. Yang mana? Yang mukmin tadi, yang di dalam hati tadi, Pak. Nah, yang ada dalam tadi. Supaya dia tidak mati suri, supaya dia bisa hidup kembali, maka kata Rasulullah, kita wajib mengelakkan hati kita minimal Pak, daripada 10 maksiat batin. Kalau Imam Ghazali menyebutnya itu dengan da'ul audal, penyakit yang lengket, yang susah untuk disembuhkan. Saking susahnya penyakit hati ini membuat seseorang itu berdosa, sehingga dosanya itu sulit untuk diampuni. Ibarat kotoran, Pak. Kalau Bapak di rumah ada piring, ya, habis untuk lemak, bisa Pak dibersihkan pakai sunlight, gitu kan? Karena oli masih bisa satu. Tapi kalau yang sudah berkerak, itu gimana caranya? Kayu atau cat yang tebal atau karat yang tebal, mau tidak mau dia mesti dengan api, Pak. Mesti dengan api. Dan dosa kita, kesalahan kita, kata Rasulullah itu menjadikan kita itu bau yang luar biasa, Pak. Bahkan sampai yu'zi man haulahu, membuat bencana, menyakiti, mengganggu. Yu'zi itu yu'zi kan menyakiti ya, mengganggu sekelilingnya. Maka dia kenapa orang yang berdosa itu nggak boleh masuk surga?
Karena dia masih membawa aroma yang tidak sedap. Sementara di surga tidak boleh ada aroma yang tidak sedap. Bagaimana supaya aromanya ini bisa berubah? Di dunia diberikan perumpamaan, Pak. Bapak tahu ikan asinnya? Itu supaya enak harum bagaimana? Digoreng, dibakar. Bapak tahu terasi kan? Belacan. Aromanya kan tidak enak. Supaya enak, digoreng, dibakar. Kita pun itu juga, Pak, umat Muhammad. Kita ini harusnya masuk surga, kepingin masuk surga, tapi masih membawa dosa. Dosa itu nggak bisa dengan sabun, dosa ini nggak bisa dengan rinso. Harus dengan apa? Harus dibakar, maka digoreng, maka disiapkan tempat penggorengan, pembakaran, namanya neraka. Namanya neraka, supaya digoreng dulu. Untuk penggorengan namanya neraka. Kenapa? Karena memang dosa itu hanya bisa dirubah aromanya dengan api, sama kayak ikan asin tadi, Pak. Tuh. Nah, makanya ulama berbeda pendapat. Ada yang nanti khalidina fiha abada, yang khalidina fiha abada dalam neraka, yang selama-lamanya itu yang dalam hatinya nggak ada iman. Selagi dalam hatinya dia meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masih punya peluang. Cuma tadi gorengnya agak lama, bakarnya agak lama. Ya, yang khalidina fiha abada, yang betul-betul kafirun, yang betul-betul tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun banyak dosa, masih ada pertimbangan. Maka itu pentingnya neraka. Ada tempat penggorengan tadi, tapi tak berapa lama digoreng kita tidak tahu. Kalau di apanya ada season tanya jawab, mungkin sudah dulu segitu kan. Kalau saya tengok dalam apanya, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kalau ada yang dipertanyakan silakan, kalau nggak ada ya terus cepat pulang kan gitu. Kita kan sampai suruk ya, suruknya jam berapa? Ya, oke. Silakan kalau ada pertanyaan, ada tanya jawab. Kalau enggak saya lanjutkan. Saya lanjutkan, Pak. Oke, saya lanjutkan. Oke, santai-santai, Pak. Nah, di dalam hati kita ini kita pelan-pelan, Pak, ya, pelan-pelan memahaminya karena enggak gampang. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan di dalam Islam ini ada dua usul, Pak. Satu namanya usul tauhid, satu lagi namanya usul fikih. Usul tauhid ini membahas namanya tauhid, keesaan Allah. Membahas hanya keesaan Allah, tidak membahas yang lainnya. Usul tauhid sampai kapanpun itu tidak akan pernah ada pertentangan. Tapi kalau usul fikih pasti ada pertentangan. Kenapa? Namanya fikih. Fikhun itu artinya pemahaman. Pemahaman pasti ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan namanya tidak pemahaman. Nah, di dalam kita satu-satu nih yang berkaitan dengan hati, itu namanya usul tauhid. Dikatakan tauhid itu apa? Tauhid itu keesaan Allah. Keesaan Allah. Allah tidak bisa kita duakan, maka dosa apapun yang kita lakukan, innallaha yaghfirudz dzunuba illa ma asyraka bihi, kecuali kalau disyarikan, kecuali kita musyrik. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Karena kalau kita musyrik, kita menganggap ada kekuatan lain di luar daripada Allah, ini Allah tidak mau mengampuni. Ya, Allah tidak mau mengampuni. Dan ini rawan loh, Pak. Kadang kita mengaku merasa beriman, tetapi dalam prakteknya tidak. Kita merasa bertakwa, dalam prakteknya tidak. Ini contoh ringan. Kalau Kiai saya menyontohkan gini, ada santri nih, Pak, ngumpul. Ini semua naik, semua mahal, ini mahal. Apa jawaban Kiai saya tadi? Dulu harga
ayam berapa, harga beras berapa, kan gitu. Zaman dulu ya, kita kecil. Yang murah ini cuma 10 rupiah. Bisa kamu makan nasi tiap hari? Enggak, makannya jagung, kadang ubi. Sekarang harga beras berapa? Masih ingat? 1.200. Tiap hari makan nasi kan? Iya, itu aja kok bingung. Dulu kamu waktu di kampung harga ayam berapa? Ya cuma 2.500 satu ekor. Sekarang sekilo 25.000. Dulu yang waktu harga 2.500 tiap seminggu sekali ada nggak makan ayam? Jangan-jangan kan seminggu, sebulan sekali belum tentu. Sekarang harga 25.000, kok bisa nggak makan ayam tiap hari? Bisa. Waktu ayam 1.000, waktu ayam 2.000, siapa yang memberi rezeki? Allah. Waktu ayam 25.000 yang memberi rezeki Allah. Kalau kita kembangkan lagi umpamanya ya kan, waktu BBM Pertalite berapa? 7.000. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Ketika 10.000 siapa? Allah juga. Coba kalau kita pikir. Jadi kita jangan mudah terpancing. Itu kadang rusak iman kita gara-gara itu. Kenapa? Cobalah kita renung ya. Dulu Pak, waktu kita kecil, apa enggak murah semuanya? Beras murah, dirupiahkan ya. Tapi kita enggak, ayam murah, daging murah. Tapi ternyata kita enggak bisa makan daging tiap hari, enggak bisa makan ayam tiap hari. Sekarang harganya mahal, puluhan ratusan. Bapak sampai nolak-nolak, sampai tidak mau daging kambing, takut. Daging ayam takut, sampai enggak mau. Coba, padahal harganya apa yang kita pusingkan? Ternyata makin mahal kita makin gampang mendapatkannya. Dulu murah malah nggak terbeli, biar mahal yang penting terbeli. Kenapa? Karena yang memberi rezeki itu Allah. Coba yakin itu dulu Pak. Jadi mau dunia ini apa? Ingat kata Rasulullah, jika harapanmu kau gantungkan kepada manusia, maka pasti kamu akan kecewa. Siapapun pemimpinnya Pak, asal manusia, asal masih manusia pasti kecewa. Kenapa? Manusia sendiri tidak akan pernah bisa membahagiakan dirinya sendiri. Orang kita berharap sama istri saja kecewa kok Pak. Nah ini besok gajian tak kasih uang, pasti ini masak yang enak-enak ini. Begitu Bapak kasih uang, sampai rumah pulang kerja buka cuma batu giling, kecewa. Bapak berharap nanti bangun tidur di situ ada soto Medan, ada kopi ginseng, tahu-tahu nggak ada apa-apa. Orangnya pun tak di rumah, kecewa. Sama Bapak kemarin menjadi tim sukses, entah tim suksesnya siapa, Pak Sukri umpamanya, duduk ya kan. Bapak berharap ini, tahu-tahu nggak diakomodir, pasti Bapak kecewa. Kemarin yang pro Pak Jokowi umpamanya ya kan, begini, tahu-tahu nggak sesuai dengan keinginan Bapak, kecewa. Begitu juga kemarin yang dukung Pak Prabowo, bahwa nggak dukung, tahu-tahu malah gabung ke Pak Jokowi, kecewa. Pokoknya tidak akan pernah ada yang namanya berharap kepada manusia tidak kecewa. Pasti kecewa Pak. Kenapa? Karena Allah tidak mau diduakan. Jangan sekali-kali kita berharap kepada manusia, walaupun itu istri kita sekalipun, anak kita sekalipun, orang tua sekalipun, apalagi pemimpin. Kita nggak tahu seluk-beluknya, kita nggak tahu kadar keimanannya, kita nggak tahu kadar ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Kok kita harapkan? Terus kalau gitu gimana Pak Ustaz? Kok nggak boleh berharap? Memang begitu perintah Allah. Yang diperintahkan wa aksin kama ahsanallahu ilaika. Ini kalau kita ingin membangkitkan supaya hati enggak mati suri Pak. Wa aksin kama ahsanallahu ilaika. Ini perintah Quran, bukan saya ngarang-ngarang, sering kita dengar kok. Wa aksin, berbuat baiklah kamu kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Pernah kita minta pagi-pagi dikasih sarapan ini sama Allah, tadi sebut doa, ya Allah habis sholat ada sarapan, kan enggak begitu juga. Tapi ada juga orang baik apa Allah tuh ada yang digerakkan hatinya. Ayo, pernahkah kita minta ini minta itu, enggak dikasih oleh Allah. Pagi-pagi sini dilengkapi oleh Allah dengan imam surat As-Sajdah,
pakai sujud tilawah, tak pula pakai gaji. Kalau bapak sholat sendiri yang enggak apa bisa? Enggak bisa. Siapa kasih kemurahan? Saya kasih tarik agak kecilkan lagi. Suami istri saja Pak, kalau berharap satu sama lain pasti akan terjadi kekecewaan Pak. Berharap suaminya begini, tahu-tahu begitu. Kita juga. Bapak berharap dapat istri ini nanti begini, tahu-tahu sebaliknya. Kalau kepingin bahagia, wa aksin kama aksanallahu ilaika. Sang suami selalu berbuat baik untuk istri, istri pun selalu berbuat baik untuk suami. Seburuk apapun suaminya, dia selalu berbuat baik. Kalau seorang suami Pak yang tidak pernah berharap dengan istri, pasti dia berbuat kebaikan. Kadang tanya ke istrinya, "Dek, maaf ya aku belum bisa berbuat yang seperti yang kau inginkan." Karena dia merasa nggak berharap apa-apa. Pasti jawaban bagaimana? Jawaban si istri, "Dan luar biasa lah Bang, hidup kita udah kayak gini, lebih daripada yang lain. Abang dan jungkir balik nyungsep bagi." Pasti begitu. Begitu juga coba istri yang itu, "Bang, aku belum jadi ya Bang istri yang baik. Tak ginilah yang baru aku usahakan." Ya kan? Mohon kalau ada kurangnya dimaafkan. Bagaimana kalau suami dengar kata-kata itu? Pasti luluh hatinya. Sudahlah, sudah lebih daripada istri yang lain. Coba kalau kata-kata dari dibalik, "Nyesel aku dapat dirimu itu." Kira-kira apa jawaban istri? Atau istri digitukan suami? Ayo. Nggak akan menenangkan jiwa, kacau Pak. Rusaknya rumah tangga berawal daripada kekecewaan, dan kekecewaan itu berharap daripada tomak kepada makhluk, yaitu pasangannya. Coba bapak-bapak praktekkan dari pagi hari ini, insya Allah Pak. Jangan pernah berharap dengan kebaikan istri, kebaikan anak, bahkan kebaikan orang tua, bahkan kebaikan orang lain. Tapi selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Pasti hidup kita bahagia. Saya bisa ngomong, saya nyoba. Dulu pun begitu juga, berharap kepada makhluk juga. Ya kan? Berharap kecewa. Nah, siapa yang pernah jadi tim sukses? Ya kan? Orang yang tidak diperjuang diakomodir, kita yang jungkir balik dicuekin. Ayo, disengajakan Tuhan. Ya Allah, begitu. Dengan istri pun begitu. Maka berlatih kita mencoba berbuat kebaikan, karena memang perintah Allah. Tidak ada yang salah perintah Allah, karena Allah yang tahu tentang rahasia manusia. Wa aksin kama aksanallahu ilaika. Kita tidak, tuntutan kita terlalu tinggi, ya. Terlalu tinggi kita menuntut. Padahal suruh berbuat baik sebagaimana Allah berbuat kebaikan. Kita tidak, setiap berbuat berharap, maka hidup kita nggak akan pernah bahagia. Walaupun semakin banyak pangkat gelar jabatan kita, walaupun semakin banyak harta yang kita miliki, tapi semakin gelisah, nggak ada ketenteraman. Kenapa? Karena kita melawan aturan Tuhan. Kita disuruh baik, tapi ternyata di rumah tangga istri dari pagi sudahlah masak, nyuci, segala macam tanpa upah dan gaji. Satu saja salah, macam Jenderal Sambo mengadili sama Joshua, kan begitu. Kayak intro, kita kayak diktator. Begitu juga di kantor, kau nggak pandai kerja, segala macam. Padahal Allah tidak gitu ya perintahnya. Maka itu yang membuat kita nanti kolesterol naik, asam urat naik, begitu. Kenapa? Nggak tentram dia. Karena penyakit itu lebih dipicu daripada ketenangan batin kita. Tapi kalau coba batin kita itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah, pasti kita bahagia. Nggak mungkin Allah salah, nggak mungkin Rasulullah salah. Kenapa? Karena Allah yang membuat kita tahu rahasia kita, tahu ramuan yang ada pada diri kita. Ini umpama bapak yang tukang buat, ini apa namanya? Yang apa nih? Risol ya. Risol ini kalau bapak kepengen tahu, ini tanya sama yang buat, paham dia isinya apa, tahan berapa lama, ya. Ini ramuannya apa aja. Yang buat pasti tahu dia ketahanan berapa lama, cara makannya begini, kira-kira kalau udah 3 hari 3 malam masih enak lagi dimakan. Yang tahu yang buat. Nih ya, kalau bisa nanti makannya hangat-hangat, pakai cabai rawit, yang suka, yang enggak ya pakai saus. Karena yang buat tahu.
Kalau ini pas angetnya itu yang enak, pas dinginnya nggak enak, pas besok udah nggak bisa dimakan lagi. Yang tahu siapa? Yang buat. Allah begitu juga. Kalau kepengen kita bahagia, ikuti aturan Allah, jangan ikuti aturan otak kita. Ya, ikuti aturan Allah. Kan kita kadang-kadang itu Pak, wah terlalu semangatnya, Allahu Akbar, wah itu kafir segala macam. Rasulullah tuh kalau takbir Pak, bukan angkat satu tangan, dua tangan, Allahu Akbar, kan begitu. Kita wah gitu. Kadang dengan ini tidak bisa. Amar ma'ruf nahi munkar. Tunggu dulu tempatnya. Nah, ada tempatnya. Jadi nanti kita begitu orang dah kita bela-belain sampai kita takbir di tengah jalan. Padahal Rasulullah nggak pernah akan nganjurkan takbir tengah jalan. Takbirnya mesti menghadap kiblat, angkat kedua tangan ketika sholat. Wah, kita perjuangan. Tahu-tahu begitu sukses karena jasa perjuangan bapak-bapak, dia cuek sama bapak, macam tak kenal lagi sama bapak, kecewa. Ya, makanya di sini kita harus atur hati kita supaya jangan dibilang kayak panitia sampai mati suri, sehingga kita nggak bisa membedakan mana yang datang daripada Allah, mana yang daripada hawa nafsu. Maka yang pertama untuk menghidupkan hati kita, jangan tomak, jangan berharap dengan makhluk. Makhluk kok bukan cuma manusia. Bapak tanam sawit, bapak tanam apa namanya? Apa sajalah, cabai, itu makhluk. Udah habis. Udah suruh. Sudah di. Wabillahi taufik. Ya, oke. Saya lanjut sedikit. Ini yang agak penting bagi yang hobi nanam. Jangan pernah berharap dengan tanaman, tapi ikuti Rasulullah, Pak. Kalau mau nanam, bapak berdoa. Apa kata Rasulullah? Bacakan doa, Subhanal Ba'itsil Waris, Maha suci zat yang menumbuhkan dan yang mewariskan. Kalau perlu bisa tahu, wahai kamu capi, wahai kamu sawit, kau makhluk Allah, aku makhluk Allah. Oh ya, kau ni ku tanam, kau berjasa loh ya sama aku, tapi nanti ingat balas jasaku. Kira-kira kita ajak ngobrol kayak gitu. Insya Allah Pak. Jadi jangan berharapnya kepada ini, tapi kita berharapnya tetap kepada Allah, jangan kepada tanaman. Maka kita setiap menanam Pak bertasbih Pak, ya. Subhanal Ba'itsil Waris, tanam cabai. Subhanal Ba'itsil Waris, tanam pokat. Subhanal Ba'itsil Waris, tanam pisang. Begitu pakai tasbih. Jangan seolah-olah pupuk yang berkuasa Pak. Marah Tuhan Pak, ya. Enggak kasih pupuk pun kalau Tuhan berkehendak subur. Itu yang pucuk merah, ada pernah Bapak pupuk? Subur-subur kan kalau Tuhan berkehendak. Tapi yang Bapak pupuk kalau Allah tak berkehendak tak jadi Pak. Ingat ya. Mungkin itu dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, entah apa namanya, entah ngobrol-ngobrol lah. Yang penting bisa jadi bahan pertimbangan bagi kita, bisa menghidupkan hati kita yang lagi mati suri. Ya, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di jalannya. Kurang lebihnya mohon ditegur sapa, diluruskan, dimaafkan. Pada Allah dan Rasulnya saya mohon ampun dan tobat dan sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kayaknya belum sorok ya.